Mencekam, Jiper dibunuh marinir Rusia, lusinan tentara Ukraina menyerah tanpa perlawanan minta ampun. We as civilian with the weapons, snipers and shootings everywhere, and they want to make terror attack and to bring the Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan infanteri Angkatan Laut Marinir Rusia berhasil meringkus puluhan hingga ratusan tentara Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Peristiwa penyerahan diri sejumlah tentara Ukraina dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov. Menurut Rogov, mengajukan diri sekelompok tentara Ukraina diawali dengan keberhasilan detasmen Storm Z dari Brigade Marinir ke-40 Angkatan Laut menakis serangan di daerah Novomayorovsky dan juga Fremesky. Banyak rekannya yang tewas membuat para prajurit militer Ukraina ketakutan, hingga pada akhirnya tentara Ukraina yang tersisa memilih menyerah tanpa perlawanan. Sekelompok tentara Ukraina menyerah tanpa perlawanan di daerah desa Novomayorovsky di tepian Fremesky, ucap Rogov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Lebih lanjut, Rogov mengatakan memasuki bulan ketiga operasi serangan balik, militer Ukraina meningkatkan serangannya di sejumlah wilayah depan timur dan juga tenggara. Angkatan bersenjata Ukraina juga mengerahkan brigade tempur yang dilatih oleh pasukan khusus dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Konsentrasi serangan pasukan Ukraina juga ditingkatkan dengan target merebut kembali daerah di Republik Rakyat Donetsk, yakni di Yuhov-Donetsk, Artyomovsk, dan juga Zaporizhia. Namun demikian, hingga saat ini hasil signifikan belum diraih oleh unit militer Ukraina di sektor manapun, meskipun dibantu oleh tentara bayaran NATO. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak melancarkan operasi serangan balik pada 4 Juni 2023 lalu, lebih dari 66.000 tentara Ukraina tewas dan sekitar 7.600 alat utama sistem persenjataannya hancur lebur dan tidak mendapatkan keberhasilan dalam melawan balik tentara Putin. Zelensky depresi berat lihat anak buahnya berguguran dan satu persatu senjata pemberian NATO jadi abu. Militer Ukraina minta menyerah. Sepertinya para tentara Volodymyr Zelensky meminta untuk lebih baik menyerah saja sebab perlawanan atau serangan balasan telah gagal yang dimulai sejak Juni tahun ini tidak membuahkan hasil hingga saat ini. Meskipun si pelawak disokong banyak negara superpower, namun pada kenyataannya mereka harus menerima nasib tak bisa mengalahkan Rusia yang hanya sendirian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan rasa frustasinya atas masih lambatnya serangan balik terhadap Rusia. Kekuatan udara Rusia telah berhasil menghentikan serangan-serangan balik Ukraina. Kami tak menguasai wilayah udara dan Rusia menguasainya. Mereka menghentikan serangan kami dari udara. Mereka menghentikan serangan balik kami, kata Zelensky.
Makanya ia menyeru negara-negara sekutu barat untuk memasok lebih banyak senjata jarak jauh dan memiliki kekuatan lebih hebat dibanding milik Rusia. Sudah berulang kali Kiev meminta pesawat agar mengimbangi kekuatan udara yang dimiliki Rusia. Namun negara barat ragu mengirimkan pesawat tempur yang sangat dibutuhkan. Sudah berpekan-pekan Ukraina komplain mengenai kurang cepatnya proses mendapatkan pesawat tempur F-16 untuk meningkatkan kekuatan udaranya. Sebab pesawatnya yang mereka miliki masih dengan teknologi era Uni Soviet. Ia mengeluhkan tak cepatnya pengiriman senjata dari barat dan juga sanksi terhadap Rusia. Para pejabat Ukraina termasuk Zelensky frustasi atas kritik bahwa serangan balik tak berjalan mulus. Ketika sejumlah mitra kami mengatakan bagaimana serangan baliknya, kapan langkah berikutnya, jawaban saya adalah langkah kami cepat dibandingkan paket baru, yaitu kirimkan kami senjata jarak jauh, kata Zelensky menegaskan. Ia juga menambahkan senjata yang dikirimkan ke Kiev dan sanksi pada Rusia menjadi semakin rumit dan lebih lambat. Ukraina saat ini memang bergantung pada pasokan senjata barat untuk melakukan serangan balik dalam jangka panjang. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyatakan suplai senjata uranium yang dilakukan Amerika Serikat untuk Ukraina merupakan tindakan kriminal. Amunisi itu dikirim guna memperkuat serangan balik Ukraina terhadap Rusia yang selalu gagal, faktanya. Ini bukan hanya langkah yang membuat eskalasi bertambah, tetapi juga mencerminkan Washington tak memikirkan konsekuensi penggunaan amunisi semacam itu di zona perang. Ini faktanya sebuah tindakan kriminal, kata dia diungkap dari TASS. Ia menambahkan tak bisa memberikan penilaian lain bahwa Amerika Serikat memang melakukan tindakan kriminal dengan langkahnya itu. Sehari sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan keamanan baru ke Ukraina senilai 175 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan itu termasuk depleted uranium ammunition untuk tank Abrams. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mengirimkan senjata kontroversial yang biasa disebut depleted uranium munitions ke Ukraina.